Ya, mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan pada Pak Aryo Wicakso yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada acara Knowledge Sharing Badan Kejuruan Teknik Fisika BII sore hari ini, Rabu 2 Desember 2020, yang akan mempresentasikan masalah residensial rooftop solar PV. Seperti biasa, sebelum acara pokok kita mulai, kita awali dengan safety moment yang sore hari ini disampaikan oleh Pak Paul Wijaya. Terima kasih Pak Paul Wijaya yang sudah bersedia untuk menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih juga pada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang sudah bergabung di acara sore hari ini, acara Badan Kejuruan Teknik Fisika. Langsung saja kita awali dengan safety moment. Silakan Pak Paul Wijaya. Baik, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Ibu Bapak sekalian. Bisa share screen-nya Pak Edi? Ya, silakan Pak. Baik, jadi rooftop PV selalu menjadi topik yang hangat terutama akhir-akhir ini. Di sore ini saya coba tampilkan. Sudah muncul ininya Pak Edi? Ya, sudah. Ya, jadi kita coba lihat siklus hidupnya PV dari sisi HSE, Health, Safety, dan Environment. Jadi sisi keselamatan, kesehatan, dan juga lingkungan hidup. Siklus hidupnya dibagi 4 saja secara sederhana, mulai dari bahan baku, ditambang, dan diproses, dimurnikan, kemudian dibentuk, bahan baku itu dibentuk menjadi PV, sel surya, panel surya, kemudian dipasang dan dioperasikan, kemudian akhirnya harus dibongkar dan mungkin didaur ulang. Pada tahap pertambangan, tambang bahan mentahnya ada beberapa bahaya terutama dari bahaya-bahaya alam, bahan-bahan pembentuk sel surya itu sendiri. Mulai dari silikon, kadmium, koper, indium, dan sebagainya, itu ada di daftarnya itu. Kemudian pada saat pembuatan, manufacturing juga sama terpapar pada bahan-bahan kimia. Maaf Pak Paul, bisa ini apa slideshow? Mood-nya. Sebentar Pak Edi. Sebentar. Ini slide saya pakai 2 layar, jadi larinya ke layar sebelahnya. Atau saya besarkan aja ya? Iya, dibesarkan aja. Ya, mungkin sudah cukup terlihat ya? Iya, Pak. Ya. Ya, dari tambang bahan mentahnya ada beberapa bahaya, terutama terkait dengan bahan-bahan mentahnya sendiri. Mulai dari silikon, kadmium, telurit, koper, dan sebagainya, itu ada di daftar itu. Dan di tahap pembuatan, manufacturing juga ada beberapa bahaya dari bahan-bahan kimia yang digunakan. Beberapa bahan ini sudah dipresentasikan pada saat Pertamina pada saat itu mempresentasikan PV, photovoltaic cell. Lupa saya namanya, Aror Radian siapa? Di prosesnya itu disebutkan dengan jelas, dan beberapa proses itu memang melibatkan banyak sekali bahan-bahan kimia yang digunakan untuk pemurnian, untuk pembersihan, dan sebagainya. Beberapa di sini malah disebutkan juga karsinogenik, bisa menyebabkan kanker. Nah, mungkin yang paling banyak, paling nyata di mata kita adalah di tahap instalasi dan juga operasi. Pak Heldi beberapa kali sudah menampilkan kebakaran terkait dengan PV. Tapi di luar dari itu juga ada pada saat pemasangan orang bisa jatuh sampai bisa meninggal dan cedera.
Kemudian juga bahaya tersengat listrik, terutama dengan PV yang baru, dengan microinverter itu kabel yang mengalir ke bawah sudah AC 220 volt, jadi cukup berbahaya. Kemudian MSD, musculoskeletal disorder, itu penyakit-penyakit pegal otot dan tulang terkait dengan mengangkat barang-barang yang berat. PV panel itu cukup berat, apalagi kalau dibawa ke atas sekitar 20-25 kilo. Jadi bisa mengakibatkan cedera pada otot. Nah, yang cukup menarik adalah satu kasus di California bisa menyebabkan sakit. Ini tapi bukan di atap, ini di farm. Jadi PV farm di tanah gitu. Mereka menggali-gali, memasang-masang ini dan terkena dengan yang namanya kokiodomycosis yang disebabkan oleh jamur, spora dari jamur. Cukup banyak karyawan yang terkena pada saat itu. Untuk rentang waktu 3 tahun pemasangannya ada sekitar 44 karyawan. Jadi semua aspek health dan safety cukup berbahaya pada saat instalasi PV. Dan setelah masa penggunaannya selesai, maka ada akhir dari masa penggunaan dan juga daur ulang. Kembali pada saat pembongkaran orang bisa jatuh, pada saat daur ulang, terutama bahan-bahan elektronik, itu memaparkan bahan-bahan kimia juga yang berbahaya, dan kembali MSD dan juga bisa injury. Nah, yang menarik coba kita lihat, ini dari sisi pemasangannya bisa dilihat di atap yang cukup tinggi gitu, berbahaya, dan juga gambar yang di sebelah kanan itu menunjukkan posisi orang yang naik tangga gitu, masang PV yang cukup besar dan menjangkau di luar dari tangga yang bisa menyebabkan dia jatuh. Nah, data yang menarik adalah yang di bawah dua tabel dan grafik ini. Di tabel yang di sebelah kiri itu menggambarkan kematian per terawatt hour. Jadi diberikan 1 unit energi yang dihasilkan, kemudian dihitung kematian, jumlah kematiannya. Jadi bisa dilihat solar rooftop itu 0,44, cukup tinggi, terutama penyebab kematian yang utama adalah jatuh dari bekerja di atap. Dan bukan yang paling rendah, gitu. Masih banyak yang lain yang lebih rendah. Kalau yang fossil fuel bisa disebut tinggi lah, karena memang pekerjaannya, risikonya cukup besar. Tapi yang menarik adalah hidro cukup tinggi untuk, maaf ini nuklir harusnya 0,04 di bawah. Hidro cukup tinggi kalau melihat kasus kejadian Cina. Ada dam yang gagal sehingga membanjiri kota di bawahnya. Ini ada beberapa dam yang gagal pada saat diserang oleh Taifun Nina tahun 75 dan mengakibatkan 171.000 orang meninggal. Jadi angka kematian ini bukan hanya angka kematian pekerja, tapi juga public death, kematian masyarakat yang dikaitkan dengan penggunaan energi tersebut. Nah, yang grafik sebelah kanan itu menunjukkan hilangnya waktu kerja. Hilangnya waktu kerja dikaitkan dengan kematian. Kalau kematian dikalikan 6.000 itu standarnya perhitungan HEC. Sementara kalau kecelakaan orang tidak bisa masuk kerja keesokan harinya, maka itu dianggap sebagai satu kejadian. Tergantung berapa lamanya, maka menjadi berapa lama hari yang hilang. Dan kita lihat juga di sini bahwa PV, solar fotovoltaik, maaf kalau nggak kelihatan, tapi kedua dari sebelah kanan, fotovoltaik, itu angkanya juga tidak rendah, gitu. Jadi fotovoltaik dikaitkan dengan kecelakaan dan kematian angkanya cukup tinggi. Nah, mungkin karena salah satu alasannya mungkin karena bidang yang baru, relatif baru, kemudian skill tenaga kerja juga belum memiliki tingkat keselamatan yang baik, dan juga jumlah pekerjaan yang sedikit. Jadi makanya angkanya lalu menjadi tinggi. Kalau dari sisi environmental, dari sini bisa dilihat PV fotovoltaik cukup rendah, angka mediannya itu 85, ini ada rentangnya.
Kemudian dibandingkan fosil tentunya lebih tinggi, tapi kalau dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain, dia masih cukup tinggi. PV bukan dari operasinya yang menghasilkan GHG, gas rumah kaca. Ini gas rumah kaca sumbu vertikal di sebelah kiri, tapi dari sisi manufacturing, dari sisi miningnya, pengambilan bahan baku dan juga proses pembuatannya. Itu yang menghasilkan gas rumah kaca, GHG. Jadi PV selalu menarik, tapi mungkin kita coba lihat di sisi lain dari PV, terutama dari sisi HEC, itu mungkin yang perlu juga jadi perhatian, terutama mungkin penekanannya pada instalasi dan pengoperasiannya. Itu saja mungkin Pak Edi dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Paul Wijaya. Langsung kita mulai acara pokok kita. Kita serahkan waktunya kepada Bapak Aryo Wicakso. Silakan Pak Aryo. Terima kasih Pak Edi. Halo, bisa didengar? Kurang keras sepertinya ya. Bisa didengar Pak? Ya. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para teman-teman FT dan teman-teman kantor semuanya yang ada di hadir di sini, saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya. Pada kali ini saya coba mempresentasikan tentang seluk-beluknya tentang rooftop. Itu dari sisi teknisi cukup menarik, dari sisi finansial juga cukup menarik. Mungkin slide-nya saya tunjukin atau Pak Edi, Pak? Ya, Pak Aryo silakan. Sebentar Pak, saya ambil slide-nya dulu. Mana ya? Saya buka dulu Pak, sebentar Pak. Zoom. Share screen. Nah, oke, udah kelihatan di slideshow belum. Bagaimana kelihatan Pak? Ya, oke, sudah. Oke, baik Pak. Judulnya untuk sore ini saya sedikit membuat ini, benarkah penerapan modul surya di perumahan itu sederhana dan murah? Itu merupakan satu kuesioner yang menarik karena benar-benar ini menurut beberapa orang tren yang sangat baik. Bisa lihat sebagai latar belakang pemikiran ide yang saya ungkapkan nanti, apa yang terjadi saat ini, penerapan on-grid atau kita pakai hibrid. Itu kita ada pilihan, kemudian bagaimana penyimpanan dan sumber energinya nanti, biaya analisis dan peluang usaha PTS itu. Permasalahan utama adalah masalah saya lihat dari pemikiran ide itu keluar dari permasalahan energi nasional. Permasalahan energi nasional ini utamanya adalah kapasitas pembangkit listrik
EBT itu perlu ditambahkan. Jadi pada saat ini memang gencar-gencarnya orang berpikir untuk mengembangkan energi baru terbarukan. Kemudian distribusi energi perlu ditingkatkan untuk meningkatkan rasio electricity, dan pemikiran utamanya adalah dinikmati secara merata untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita tahu bahwa listrik itu belum semuanya ternikmati. Tetapi konsep ini ternyata tidak berlaku untuk rooftop. Rooftop itu dipakai, ternyata kita ini adalah orang-orang yang sudah dapat listrik tapi ingin cari murah. Kemudian ada lagi harga listrik menjadi kendala yang dialami oleh masyarakat kita. Energi Indonesia masih didominasi oleh energi fosil. Itu sudah jelas sekali. Ada teman-teman mengusul selain dari energi terbarukan, lebih baik katanya energi nuklir aja lompat langsung. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana kalau kita berani. Kemudian potensi energi terbarukan yang berlimpah belum termanfaatkan optimum. Itu jelas-jelas sekali bahwa kita ini memang dipenuhi dengan sinar matahari. Penggunaan energi dan efisien itu kalau saya lihat dari segi teknologi fotovoltaik itu sudah pada batas maksimum untuk solar cell dengan silikon, itu sudah batas maksimumnya segitu. Di otak-atiknya enggak, tapi orang bermain nanti dengan ukuran modul. Jadi di sini nanti kita akan lihat bahwa kedepannya nanti ukuran modul itu makin lama makin besar. Tujuannya untuk mendapatkan luasan yang kecil dengan pendapatan penghasilan energi yang besar. Luasannya kecil dan energi yang besar. Dimainkannya bukan dari wafernya, bukan dari materialnya, tetapi dari ukuran dan ketebalan daripada solar cell tersebut. Teknologi yang akan maju ke depan. Nanti kita akan lihat bahwa di depannya tidak ada yang 100 watt peak lagi, satu modul sudah main di 300, 400, 500, 600. Dan tadi bagus sekali itu kalau udah sampai ke sana, mungkin kita dapatkan luasan yang efektif untuk modul surya, walaupun tingkat kecelakaan bagi para pekerja instalator sistem fotovoltaik itu akan nanti resikonya makin besar. Oke, itu kemudian selanjutnya kita lihat adalah pertumbuhan pembangkit energi baru terbarukan di Indonesia. Angan-angan, cita-cita bisa meminta untuk fotovoltaik itu sampai 974 megawatt. Ini hanya angan-angan. Kita lihat nanti lika-liku PLN untuk mendukung ini bagaimana, apakah iya atau tidak, pemerintah mendukung atau tidak. Cita-cita iya. Kemudian realitasnya sampai tahun 2018 kita baru sampai 23 megawatt. Untuk mengejar sampai 900 megawatt, ini artinya adalah satu peluang yang besar untuk mengembangkan PLTS, baik itu rooftop, baik itu listrik pedesaan, baik itu untuk pembangkit yang besar. PLN, ini menarik sekali. Peraturan Menteri tahun 2018 nomor 49 itu sangat-sangat mengherankan sekali. Saya melihat bahwa nilai energi dari PLTS atap yang diekspor ke PLN diperhitungkan dengan nilai 65% dari yang terukur di KUHH meter ekspor impor.
Ini menarik nih. Ini kalau kita ibaratkan kita menabung uang di bank, kita masukkan 100, kita hanya boleh mengambil uang kita itu cuma 65%. Kita menyimpan energi ke PLN, kita hanya dibolehkan mengambil kembali 65%, 35%-nya untuk PLN. Wah, ini lebih sadis ini, lebih dahsyat daripada bunga bank ini. Sepertiga dari energi kita kasihkan ke PLN tanpa ada kompensasi apa-apa. Kemudian dibatasi lagi kapasitas PLTS yang bisa dipasang untuk atap itu kira-kira hampir sama dengan kontrak pelanggan. Ini sangat mengherankan dan memang sangat-sangat mengkebiri kita. Sudah PLN-nya monopoli listrik, sudah kemudian kebebasan kita menggunakan energi dibatasi. Kita lewati, kita jalani, kita ikuti aturannya. Sampai pada terakhir kita lihat bahwa untuk pasang orang yang memasang atap solar cell di atas atap rumah itu aja harus memiliki syarat-syarat tertentu. Ada izin operasi dan segalanya. Itu semuanya kalau dari sisi saya adalah kos yang harus kita bayarkan untuk hal-hal seperti ini. Sehingga nanti akan kita dapatkan bahwa harganya cukup mahal untuk instalasi itu. Kalau ini semuanya kita bisa tekan, ya mudah-mudahan nanti masa depan PLTS bisa sesuai dengan rencana pemerintah sampai tahun 2025. Kemudian diagram instalasi skema sistem layanan konsumen PLTS atap. Secara garis besarnya bahwa dari PLN ini gambar hijau ini adalah milik PLN. Mereka menyediakan suatu meter untuk ekspor dan impor. Kemudian panel bagi, kemudian ini sumber fotovoltaik dari kita lewat inverter. Ini adalah DC, di inverter menjadi AC, digabungkan dengan PLN, kemudian masuk ke pengguna. Yang tadi yang menarik itu adalah KWH ekspor diperhitungkan dengan nilai 65% dari yang terukur di KWH meter ekspor import eksim. Jadi kalau bapak-bapak nabung di bank, Bapak menyimpan uang 100, Bapak hanya 65% yang bisa diambil dari bank tersebut. Saya rasa bapak-bapak semuanya berpikir untuk menabung uang di bank. Tentunya lebih baik pakai celengan atau pakai sesuatu yang bisa menyimpan selain dari bank yang menarik nilai sebesar ini. Ini perlu kita pertimbangkan untuk berikutnya. Itu urusan para pemerintah, BPPTK, SDMK, sampai ke presiden nanti. Ada pakai aturan deposit sisa saldo KWH PLTS atap. Ini pun kalau kita pasang, tadi ada batasan tidak boleh lebih dari pelanggan kita, sisa saldo ini adalah sangat kecil sekali. Dan itu saya rasanya janggal sekali begitu. Akal punya pikir, apa yang terjadi saat ini adalah menyimpan energi di jaringan PLN, apakah menguntungkan? Jadi konsepnya adalah energi tadi yang ada kelebihan, kita mau simpan di mana? Apakah kerugiannya lebih parah dari menyimpan uang di bank? Kalau ini terjadi, maka rooftop itu
goodbye lah, susah untuk kita kembangkan. Ini harus kita pikirkan sama-sama para petinggi, aturan-aturan yang ada. Alternatif lain yang dilakukan mau tidak mau, setiap rumah menyediakan celengan smart untuk menyimpan dan menabung energi sendiri. Kalau mereka bisa menyimpan dan menabung energi sendiri, mereka tidak perlu lagi merubah KWH meter di rumah mereka pakai ekspor energi. Karena mereka tidak perlu menyimpan energi itu dimasukkan lagi ke PLN. Mereka cukup menyimpan sendiri, dan meteran KWH meter yang ada sekarang itu tidak perlu dirubah. Tetap aja sama, kita tidak mengirim energi, tapi kalau kekurangan dari energi, kita tetap butuh PLN. Artinya tidak perlu kita ganti KWH meter. Berapa besar yang perlu kita siapkan itu akan kita coba nanti kalkulasi bersama. Alternatif yang paling jelek adalah bahwa tar dulu deh PLN, PLTS rooftop. Ini sekarang ini zamannya masih belum kondusif ini. Jadi banyak nanti kalau melihat seperti ini, orang-orang yang mau pasang rooftop PLTS di atas rumah data atapnya pikir-pikir. Nah, ini yang perlu kita antisipasi sehingga kita harapkan nanti bisa lebih baik lagi. Penerapan PLTS di rumah pada prinsipnya dasarnya adalah kalau kita dari PLN, kita masuk meterannya, masuknya jalur AC, kemudian dari solar panel juga dimontir di atas atap, konsepnya dasarnya karena ini memanfaatkan luasan atap untuk penempatan solar cell. Kita tahu bahwa di beberapa daerah tidak punya lapangan yang luas, tidak punya area, mereka kita usahakan di atas atap untuk menggunakan sebagai sumber energi yang bisa dipakai membantu dengan PLN. Yang menarik di sini adalah pada saat kita instalasi ini, tadi adalah luasan dari atap itu membatasi kita, kemudian arah dan kemiringan atap membatasi kita untuk pemasangan ini. Selanjutnya, kita kalau konsepnya seperti tadi, PLN tidak menguntungkan untuk kita menyimpan energi ke PLN, maka mau tidak mau kita buatlah celengan smart untuk energi. Kita buat bagaimana kita harus bisa menyimpan sisa energi. Konsepnya aman, mudah penggunaan, ada di pasaran, bagus, dan murah. Ini adalah cita-cita nih, yang selama ini masih dalam pengembangan untuk mencapai ini semuanya. Kemudian kita lihat pada konsepnya di dalam rumah atau rooftop itu, kalau di sini adalah kilowatt daya, dan di bagian sebelah kanan bawahnya sebagai sumbunya itu adalah waktu pemakaian 1 hari. Kita asumsikan bahwa kurva beban itu adalah seperti warna jeruk ini, orange. Kemudian bila kita mendesain sistem PLTS tidak melebihi dari beban yang ada, maka kita tidak perlu lagi menggunakan penyimpanan energi.
Tetapi bila kita desain ternyata ini adalah besar, kira-kira seperti ini bentuknya, seperti sebelah kanan ini, maka kita ada di kelebihan energi di sini. Kita lihat di siang hari sejumlah energi ini, luasan inilah yang perlu kita simpan energinya untuk dipakai di waktu-waktu yang lain. Ada yang menarik, suatu pemikiran dari teman-teman, bahwa ya kurva yang warna biru ini bisa nggak digeser katanya, penggunaannya digeser. Dan ini kelihatannya hal yang aneh, tapi mungkin juga bisa, mungkin juga sulit. Tapi yang mungkin kita gunakan adalah menyimpan energi yang ada di sini. Berapa besar ini ternyata tidak besar-besar amat. Kita bandingkan kalau ini kita simpan di PLN, seluas ini, nanti dari PLN yang kita bisa pakai itu hanya sekitar 0,65%-nya kita pakai ini yang kita bisa. Atau kita menyimpan sendiri, kita bisa pakai full. Mana yang lebih baik? Coba kita bandingkan. Kemudian implementasi dari PLTS on-grid dan hybrid. Kalau kita memakai on-grid, kita di inverternya kita tidak perlu pakai baterai karena penyimpanan energinya kita gunakan nanti dari kita kirimkan ke jaringan PLN. Kalau kita menggunakan hybrid system, kita gabungkan PLN ini dengan baterai. Mau tidak mau sampai saat ini yang memungkinkan murah itu penyimpanannya adalah dalam bentuk baterai. Teknologi baterai terus berkembang. Insya Allah satu ketika kita akan dapatkan baterai-baterai yang lebih bersahabat dengan kita. Yang menarik di sini adalah kalau kita bandingkan pada sistem ini, kalau kita menginstal, kita mendesain fotovoltaiknya itu cukup kecil, maka tidak akan pernah kita akan memberikan energi kepada jaringan PLN. Semua energi itu kita akan pakai di sini. Kawan meter yang ekspor impor hampir tidak berfungsi. Tetapi kalau kita mendesain ini cukup besar, sedikit melebihi dari batas pelanggan PLN, kita lebihkan sedikit, maka mau tidak mau ada energi yang harus kita simpan. Ini konsep pemikirannya, kemudian kita aplikasikan selanjutnya. Kalau kita menggunakan fotovoltaik, kita lihat kemampuan fotovoltaik yang kita pasang di atas atap. Kalau kita pasang 1,3 kilowatt peak, maka kira-kira kita menghasilkan cuma 4,5 kWh per hari. Luasnya membutuhkan atap sekitar 8 meter. Kalau bangunan-bangunan kita di rumah-rumah sekarang ini, ya tipe 36 masih cukup bisa. Tipe 36 kira-kira kita lihat luasnya bisa bagi 2, 36 bagi 2 itu 16. Sampai tipe 36 itu masih bisa kita pasang sampai 2,3 kilowatt peak untuk PV. Untuk selebihnya kita nggak bisa masuk ini untuk luasan atap. Energi yang dihasilkan per hari cuma 9 kWh.
Kalau kita pasang 4,5 kWh per hari, kecil sekali. Tetapi ini kalau kita jumlahkan per bulan, per tahun, ini cukup lumayan untuk penghematan listrik. Tidak besar tapi cukup, tidak besar sekali tapi cukup bisa dipertimbangkan. Kemudian untuk penyimpan kapasitas baterai tergantung pada tegangan sistem dari inverter yang ada. Kalau dia 24 volt atau tegangan 48 volt, kapasitas yang biasa dipakai untuk baterai itu, untuk sistem rooftop itu ada yang 100, 150 atau 200 Ah. Sehingga di baterai itu mampu menyimpan, kita lihat untuk 24 volt itu 2,4 kWh sampai 4,8 kWh. Jadi kalau kita lihat di bagian atas, fotovoltaik bisa menghasilkan 4,5 kWh per hari, kira-kira baterainya kita bisa pakai yang 200 Ah untuk bisa menyimpan sampai 4,8 kWh. Atau kalau kita pakai sistem 48 volt, maka kita cukup menggunakan 100 Ah. Tergantung nanti kita pakai yang 1,3 kah atau 2,3 kW, kita bisa sesuaikan nanti dengan kapasitas baterai yang ada. Data-data ini saya dapatkan dari energi dalam aplikasi mereka untuk rooftop. Coba saya melihat sedikit tentang kasus yang kita pasang untuk rumah PTS hibrid 1300 VA. Jadi banyak sekarang rumah-rumah di Jakarta maupun di Bandung, di Jawa ini beralih dari 900 semuanya ke 1300 VA. Rumah-rumah ini kalau kita mau pasang PLTS, mau pasang hibrid, bagaimana perhitungannya? Kita lihat tegangan kalau kita sambung ke PLN pada 1300 VA pada tekanan 20, maka energi beban maksimum adalah totalnya ini maksimum yang bisa dihasilkan ini dalam per hari cuma 31 kWh per hari. Kalau harga listrik PLN sekarang ini adalah sekitar 1.444,7 rupiah per kWh, maka kita secara garis besar maksimum yang harus kita bisa bayar per hari ke PLN menggunakan listrik full, kita gunakan ini semuanya sampai 6 ampere, itu 45.000 per hari atau sekitar 1.350.000 rupiah per bulan. Itu pemakaian listriknya saja. Pada umumnya mereka ini menggunakan untuk 1.300 itu tidak sampai segini, mereka bayar kira-kira ini yang di bawah 900, jadi tidak full. Tapi coba dalam perhitungan ini saya menggunakan pada kondisi maksimum. Sumber fotovoltaik kalau kita pasang di rumah tersebut dengan asumsi bahwa ini sama 100% sama, kita ambil produksinya energi per hari itu tadi kita lihat di sini 4,5 kWh per hari, kita bandingkan 4,5 ini adalah dari fotovoltaik. Kalau kita masuk ke sistem, kemungkinan besar dia akan turun menjadi 4,05 kWh per hari. Harga ini kita bandingkan dengan maksimumnya ini, kita akan dapat cuma 13. Jadi 13%. Jadi kalau ini adalah pemakaian, contohnya ini adalah pemakaian per harinya, dan ini yang dihasilkan oleh fotovoltaik. Luasan ini, kurva energi dari matahari ini, dibandingkan dengan pemakaian untuk
rumah 1.300 PA maksimum, itu hanya kita mensuplai 13% saja dari kebutuhan kita. Dan harganya kalau kita hitung dengan hasil ideal bahwa listriknya kita harga segini, harga 1.444, kita akan dapat harga dari ini per bulan itu menghasilkan energi ini kita konversikan ke rupiah, kita hanya mendapatkan 175.500 rupiah per bulan atau sekitar 2 jutaan. Tapi kalau kita simpan ke PLN, kita simpan 2.106 rupiah ke PLN, kalau kita mau ambil lagi listriknya ke PLN, maka kita cuma bisa menarik 1.368.900 rupiah per tahun. Itu kita masihkan dengan 65% tadi. Kalau ini kita lihat bahwa investasi PLTS rooftop itu adalah 25 juta rupiah untuk sistem on grid tadi, maka kita hitung kalau kita mengasumsikan bahwa harga listriknya masih segini, kita simpan masih bisa 100%, kita ambil bisa 100%, itu setara dengan kita menabung selama 12 tahun. Baru itu sebanding dengan pemasangan sambungan fotovoltaik hibrid ini yang on grid. Kalau kita menggunakan ekspor import yang diberikan PLN, maka itu setara dengan kita menyimpan 18 tahun. Kita bayar di muka 18 tahun, baru nanti sebanding harganya dengan yang dihasilkan ini. Andai kata pemakaiannya tidak full 100%, di sini kita tidak maksimum, maka ya kita bisa bayangkan bahwa paling cepat kita bisa imbang dengan investasi yang kita tanamkan tuh di sini. Paling cepat 12 tahun, paling lama 18 tahun. Itu dengan harga kira-kira untuk rooftop 1.300 WP ini itu 25 juta rupiah per sistem. Kalau kita menggunakan hibrid, bukan on grid, kita menggunakan hibrid, menggunakan baterai, harganya itu adalah sekitar 32 juta rupiah. Itu sebanding dengan nilai kurang lebih kita menabung selama 15 tahun. Yang menarik sini saya melihat bahwa dengan ketentuan dari Permenpan yang 65% tadi, itu dia setara dengan 18 tahun. Sedangkan kita menggunakan baterai, itu setara dengan kita menabung 15 tahun. Pada prinsipnya ini sesuatu yang aneh saya pikir. Kalau pemerintah memang betul-betul mau bantu kepada kita untuk mengembangkan fotovoltaik, mengembangkan rooftop, paling tidak ini kita harus dapat ini kira-kira hampir sama. Sama-sama 15 tahun. Tapi ternyata dengan PLN kita bisa dapat itu menabung sekitar 18 tahun baru sebanding dengan harga ini. Artinya antara kebijakan pemerintah dengan angan-angan yang akan kita capai untuk tahun 2025 itu kelihatan sekali bahwa ini adalah bertolak belakang. Tapi whatever. Apakah ini mahal atau murah? Tergantung kalau kita bicara mahal dan murah, kita membandingkannya dengan apa? Andai kata kita mencoba membandingkan ini dengan harga motor
Ada teman-teman yang suka touring pakai Nimax, harganya itu motornya sekitar 25 juta. Mereka happy-happy aja. Kita pakai PLTS 25 rooftop 25 juta, mikir-mikir. Atau pakai sekitar 30 juta. Kita lihat motor-motor listrik sekarang ini, gesit, motor-motor listrik yang agak besar, itu harganya sekitar 32 juta juga. Itu happy-happy aja mereka beli. Mereka nggak mengeluh bahwa itu mahal atau murah. Tapi kalau begitu kita bicara dengan PLTS rooftop, kita bicara ini murah atau mahal. Nah, itu melihat karena ada perbandingan tahun pengembalian ya perbandingan kita anggap mahal karena secara ekonomis 12 tahun 18 tahun kita investasi di sini itu sia-sia. Saya harap ya kita bisa menekan sedemikian rupa perkembangan modul nanti bisa lebih murah. Sekarang ini kita lihat bahwa harga fotovoltaik itu sekitar Rp7.500 per watt peak. Sedangkan harga baterai itu bisa sampai 14 ribuan rupiah per kWh. Watt hour. Cukup mahal masih kalau melihat harga listrik. Tapi kalau melihat dari sisi terhadap barang-barang konsumen yang lain, harga ini tidak mahal juga. Itu oleh karena itu saya bilang ya bagaimana kita melihat dari sisi mana kita bisa mengatakan itu murah. Kemudian pada prinsip dari komponen-komponen yang ada tadi, bahwa memang ini adalah praktis, tidak ribet, tidak mengeluarkan polusi, tidak mengeluarkan suara, tenang, aman, sama-sama seperti PLN. Ada beberapa penghematan listrik yang dilakukan oleh Kementerian SDM. Mereka hanya melihat bahwa pemasangan rooftop dengan 10 kW peak, kemudian produksi listriknya bisa sampai 5,2 kWh per bulan. Mereka tidak bicara di sini mengenai investasi dan berapa kembalikan uang, tapi mereka melihat bahwa berapa listrik yang bisa mereka hasilkan. Konsumsi PLS sekitar yang mereka pasang itu adalah 20% dari total konsumsi listrik per bulan di rumah yang terletak di Jalan Denpasaraya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jakarta. Jadi dari beban-beban itu mereka bisa hitung bahwa PLTS itu konsumsinya sekitar 20%. Yang tadi rumah 1.300 VA yang kita hitung itu sekitar 13%. Itu pada kondisi maksimum. Penghematan yang mereka dapatkan dari SDM itu 1,4 juta rupiah per bulan. Ini yang bicara itu Bu Endang yang dalam pers berita 1. Kemudian dipasang lagi 5 kW sampai 10 kW peak untuk beberapa rumah eselon 1 untuk SDM. Mereka dapat, adapun penghematan yang mereka dapat itu adalah sekitar 11,5 juta per bulan. Ini beberapa contoh yang diberitakan bahwa memang konsep penghematan ada, pembayaran listrik, tapi para pembesar-pembesar ini tidak bicara tentang investasi, tidak bicara tentang bagaimana PLN itu menekan sampai 65% dari energi yang kita simpan. Peluang usaha di PLS rooftop.
Banyak sekarang ini di Indonesia sudah mulai tumbuh. Kita lihat di toko-toko online menjual PLTS rumah murah. Mereka pasang, mereka kasih gambar-gambar contoh, mereka kasih harga, berikut pasangnya. Kemudian ada lagi pengusaha-pengusaha yang mencoba berpetualang menjual jasa pasang PLTS rooftop. Bergerak di antara 3 juta per sistem sampai 15 juta per sistem, tergantung berapa luas modul ini. Ada jasa-jasa pemeliharaan dan perbaikan. Ini contohnya ada jasa mereka bikin suatu perusahaan untuk jasa perbaikan, pembersihan, mereka lakukan, mereka kontrak dengan yang punya rumah untuk melakukan ini. Nah, ini adalah beberapa peluang usaha yang kita bisa kembangkan dari PLTS rooftop. Dan ini menarik dan bisa dilakukan oleh siapapun, ya asal dia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh ESDM tadi, peraturan pemerintah, peraturan menteri. Ini beberapa pengusaha PLTS yang mereka iklankan di online, pasar online. Ada yang menggunakan harga terpasang dengan jarak Jabodetabek, mereka sudah kasih harganya 5 kW peak, 1 kW peak berapa harganya. Kemudian ada lagi sampai 50 juta ini 3 kW peak. Ya, ini beberapa contoh mereka iklankan untuk foto-foto, sistemnya lengkap mereka pasang dan harganya berapa, kita di rumah tinggal terima. Ini beberapa pengusaha. Kemudian peralatan pendukung PLTS yang banyak digunakan, kita perlu tahu nanti kalau ada mereka mau pasang instalasi apa-apa yang mereka perlukan, cara pasangnya kita bisa kontrol untuk penjepit modul. Jadi kadang-kadang mereka pasang ini lewat ini akan bisa merusak modul, bikin modul itu pecah. Kemudian nanti atap kita dipasang, ini biar tidak bocor, bagaimana kita bisa kontrol. Ini beberapa contoh, mereka lakukan pemasangan dengan pendukung-pendukungnya yang sudah, memang sekarang ini sudah lengkap, sudah cukup baik, sehingga aman dan tidak ribet untuk masangnya, aman, kemudian mengurangi daripada kecelakaan. Ini beberapa pustaka yang saya ambil dari Detik, dari CNN, dari Pak Arya, ada makalah tentang rooftop, dari Pak Leo Basuki, dari Kasgren dan AIC. Ini pustaka yang saya ambil untuk saya. Sebagai penutup, adakah peluang rooftop menjadi energi murah? Ini peluangnya sangat besar. Penekanannya pun bisa nanti berkembang. Kita melihat dengan modifikasi dari modul, kemudian perkembangan baterai, insya Allah ini 2-3 tahun lagi harganya akan jauh menurun. Peluang bisnis bisa berlanjut, ya kita bisa pastikan ini bisa berlanjut karena melihat tren di negara-negara luar, ternyata mereka bisa, dan kenapa kita harus meragukan itu. Konsepnya adalah untuk sampai kita pada apa yang kita inginkan, kita mau tidak mau berakar-akar ke hulu, berenang-renang ke tepian. Insya Allah PLTS untuk itu apa yang kita inginkan semuanya mendukung kepada
Nah, yang disampaikan, terima kasih. Semoga presentasi saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo Wicakso yang sudah memberikan presentasi tentang residential rooftop solar PV ya, yang lumayan rinci. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ya. Pertama dari ini pertanyaan dari Pak Dimas Satria. Izin bertanya, kalau desain rooftop mandiri tanpa membutuhkan PLN, apa memungkinkan ya Pak? Atau mungkin sudah ada perhitungan dari Bapak untuk mengcompare biaya investasi maupun operasinya antara kita menggunakan PLN dan menggunakan listrik mandiri dari PLTS rooftop? Apa kemungkinan nilai 35% kWh eksim tadi adalah faktor risiko yang menjadi pertimbangan? Mohon pencerahan. Baik. Pertanyaannya bagus sekali. Untuk tanpa menggunakan PLN, mau tidak mau nanti kita harus berpikir untuk bagaimana menabung energi yang kita hasilkan itu menjadi lebih besar. Menabung energi, menyimpan energi, menabung, menggunakannya nanti untuk keperluan yang lain, itu ternyata sampai sekarang ini teknologi baterai masih cukup mahal. Karena itu mau tidak mau kita tetap membutuhkan PLN walaupun sedikit. Nah, saya harap nanti mudah-mudahan energi yang kita buang-buang 35% itu bisa dipertimbangkan oleh PLN sehingga pemakaian baterai sama kita nyumbang ke PLN itu paling tidak sama lah. Kalau itu sama, insya Allah itu bagus sekali. Tidak perlu 35%, berapa persen lebih kecil lagi. Sehingga kalau kita hitung pemakaiannya itu pemakaian baterai, pemakaian dengan PLN itu seimbang. Itu aja. Pernah kita coba, saya juga sedang mendesain untuk satu sistem. Kebetulan ada pesantren yang dibutuhkan di Bambayang di Garut itu, dia meminta off-grid dari sistem PLTS. Yang agak berat itu nanti kayak itu melihat harga itu dari sisi baterai untuk penyimpan energi. Itu aja Pak. Permasalahannya Pak, yang lainnya tidak ada masalah Pak. Jadi bisa, tapi kita perlu pertimbangkan bagaimana kita harus bisa menyimpan energi dan bisa dipakai yang mudah. Itu aja Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Ridwan Budi Prasetyo. Biaya pemasangan PLTS rooftop, bahan dan tenaga berapa? Mungkin tadi sudah ada slide-nya ya, mungkin minta dijelaskan lagi. Ya, kalau kita biayanya itu antara 3 juta sampai 15 juta. Tapi biasanya kalau dengan harga-harga yang ada tadi yang kita lihat di iklan-iklan itu sudah termasuk jasa pasangnya. Atau kita mau beli itu pretel-pretel per satu, kemudian kita minta tolong jasa pasang itu bisa, atau kita beli satu paket. Kalau kita beli satu paket itu sudah termasuk pasang Pak. Ada pasang di Jabodetabek bisa, di Jogja bisa, dengan di Medan bisa, di Surabaya bisa. Itu biasanya teman-teman kita di kumpulan-kumpulan pedagang dan instalasi fotovoltaik itu biasa melakukan itu. Dengan konsultasi gratis Pak. Itu Pak Edi. Terima kasih. Oke. Berikutnya nih Pak Raffi ya, izin bertanya Pak, kalau kita pasang mandiri tanpa ekspor import meter PLN, apakah masih perlu izin ke PLN? Menurut saya, selama kita tidak mengganggu, mengotak-atik PLN, kenapa harus minta izin? Tapi pemberitahuan iya, tapi minta izin tidak. Selama kita tidak mengganggu, tidak memberikan, mengekspor ke PLN, tidak mengganggu PLN, tapi kita perlu untuk, seperti kita merubah instalasi listrik di rumah,
kita tidak perlu minta izin, tapi kita harus melapor ke PLN, melapor saja Pak. Itu. Berikutnya Pak Sukamto Agung. Untuk asumsi energi yang dihasilkan per hari, asumsinya penerangan maksimum per harinya berapa jam? Tergantung matahari Pak ya. Mataharinya biasanya untuk di Indonesia, kalau saya lihat di perbukitan itu jam 6 sudah bisa nyala, kemudian jam 4 sudah mati. Kadang-kadang kalau di Jakarta kita bisa lihat, pada umumnya asumsinya dipakai adalah 8 jam. Atau biasanya kita asumsikan bahwa ada matahari yang potensial untuk menghasilkan energi di dalam fotovoltaik, kita hitung 8 jam. Kemudian kalau kita ambil rata-rata untuk jam efektif, untuk power efektifnya bisa pakai itu adalah 5 jam untuk power efektif. Antara 4 sampai 5 jam. Gitu Pak Edi. Baik, lanjut lagi dari Pak Fani Habibi. Dengan tambahan kos baterai di PLTS hybrid on-grid, bukannya break-even point akan lebih lama dari PLTS on-grid tanpa baterai? Iya, masalahnya kita hitungnya itu adalah dengan yang pemotongan PLN sampai 35%. Kalau kita menyimpan ke PLN, dia potong 35%. Kalau kita menghitung itu, ternyata itu menjadi lebih lama. Itu yang kita bandingkan. Kalau kita tidak ada pemotongan PLN, tentu lebih cepat Pak pengembaliannya. Karena ada pemotongan PLN menjadi lebih lama, bisa sampai 18 tahun itu. Itu Pak. Begitu aja itu. Oh ya, lanjut dengan lagi. PLN ekspor impor itu. Ya, ini pertanyaan berikut Pak Pamor Gunoto. Izin bertanya Pak Aryo, untuk PLTS hybrid bagaimana caranya agar penggunaan daya listriknya bisa optimum sesuai waktu jam pemakaian alat? Karena untuk lemari es bisanya menyala non-stop. Terima kasih. Mau tidak mau kita melakukan logging data, pengukuran yang dilakukan di rumah-rumah tersebut, pemakaian sehari-harinya kita tahu karakteristiknya, kemudian baru kita bisa mendesain tepatnya berapa kilowatt hour, berapa kilowatt peak fotovoltaik itu yang harus dipasang di rumah Bapak. Teman-teman yang bekerja di bidang instalasi itu biasanya mereka membawa meteran untuk mengukur kira-kira seminggu karakteristik rumah Bapak, baru mereka pasang PLTS, tentukan mereka kasih edukasi di situ, sehingga bisa nanti mendapatkan dengan beban yang Bapak pakai habitat atau kebiasaan Bapak pemakaian di rumah itu sesuai dengan desain yang perencanaan yang ditempatkan tempat Bapak. Itu Pak, ada pengukuran intinya Pak. Itu Pak Edi. Baik, berikutnya dari Pak Widya. Pak Aryo ingin bertanya untuk instalasi PLTS rooftop, apakah memerlukan SLO dari PLN? Dan pada perhitungan model keuangan, apa sudah memasukkan biaya pemeliharaan dan kerusakan alat selama 15-18 tahun tersebut? Terima kasih. Ya, saya dalam perhitungan itu belum memasukkan maintenance operation. Itu baru biaya selama instalasi. Kita anggap bahwa selama 18 tahun itu tidak ada kerusakan, asumsinya begitu. Walaupun kemudian pada dasarnya kemungkinan besar ada penggantian baterai, kemungkinan besar ada salah penggunaan sehingga terjadi korsleting atau beban lebih. Itu mungkin ada kerusakan, tapi dalam asumsi saya waktu menghitung ini tidak menghitungkan maintenance operation, tidak menghitungkan adanya kerusakan. Itu Pak. Dianggap itu ideal semuanya. Ya, mungkin sebelum dilanjut saya ingin ini Pak, apa ada data gitu Pak, misalnya
inverter tipe ini umurnya lama-lama, inverter yang jenis ini umurnya pendek-pendek. Ada nggak itu data seperti itu? Saya belum punya datanya, Pak. Tapi coba nanti saya tanyakan kepada teman-teman di kantor, apakah mereka pernah menguji inverter. Kalau dari pengalaman saya yang saya pakai itu Yonik, saya pernah pakai juga Growat, saya juga pernah pakai SMA. Ya, memang gangguan-gangguan itu ada terjadi. Umurnya itu yang paling lama itu bisa sampai 10 tahun, Pak. Itu dengan pemakaian yang disiplinnya bagus. Tetapi pada umumnya yang terjadi mereka itu disiplinnya kurang, Pak. Kenapa saya bilang kurang? Karena biasanya mereka dengan beban yang sudah kita tentukan, mereka menambah beban. Sehingga inverter itu bekerja tidak lagi di 100%, tapi lebih dari 100% bebannya, Pak. Sehingga memudahkan lebih cepat rusak. Itu yang sulit kita menentukan berapa umurnya, Pak. Kalau dalam keadaan normal mereka pakai, contohnya kita di Baron itu bisa sampai 5-6 tahun. Kalau dulu di PLN itu bisa sampai 10 tahun lebih, Pak. Awet, Pak. Itu Pak Edi, susahnya kita menentukan merek sama tergantung pabrik dan kebiasaan penggunaannya, Pak. Itu aja, Pak Edi. Oke, berikutnya dari Pak Paul Wijaya. Harga investasi rooftop PV di Indonesia masih mahal. Harga PV rooftop dari Cina sangat murah, bisa kurang dari 50% untuk on-grid. Apakah PV panel sudah diproduksi di Indonesia agar harganya bisa turun? Fotovoltaik itu sudah banyak pabrik-pabrik yang dibuat di Indonesia. Tapi permasalahan dari pabrik itu ternyata sekarang ini modul fotovoltaik itu ternyata tidak sama. Mereka selalu berkembang untuk mendapatkan energi besar pada luasan yang sama. Sehingga pabrik-pabrik di Indonesia tuh kemungkinan besar itu akan ketinggalan dalam 4-5 tahun lagi dalam sistem-sistem membuat modul. Kita itu masih pakai di 200 watt peak, 100 watt peak. Sekarang kita lihat nih, di perkembangan di Cina, kalau di luar negeri, modul itu satu kepingnya sudah 300, 400, 500 watt peak per satu keping. Kemudian jenis daripada selnya pun sudah berkembang. Sehingga itu yang menyebabkan pabrik-pabrik kita selalu ketinggalan dan harganya pun jadi ketinggalan. Kalau dibilang ada Pak Edi. Itu. Baik, berikutnya nih dari Pak Karisma Bani Adam ini memberikan ini ya sel kalkulator untuk listrik surya atap yang sedang dikembangkan di Telkom University. Terima kasih Pak Karisma. Berikutnya dari Pak Supriyadi. Kenapa sudah di era begini PLN masih monopoli dan mahal dan masih berlangsung? Pertamina aja sudah tidak monopoli. Gimana nih komentarnya ini? Iya, itulah hebatnya Indonesia. Indonesia adalah negara merdeka, Pak. Mau monopoli pun boleh, mau tidak monopoli pun boleh. Jadi dibuka nanti mudah-mudahan nanti bisa dibuka. Yang paling menarik sebenarnya bukan di monopoli, Pak. Kalau ada namanya tarifnya PLN itu bisa bervariasi. Bisa pada jam sibuk dia berubah, pada jam tidak sibuk dia berubah harganya, tidak konstan seperti sekarang ini. Itu yang sangat menarik untuk nanti kita mengembangkan rooftop sehingga bisa mendapatkan murah. Kalau flat begini mati semuanya, Pak. Monopoli tidak apa-apa, tapi mereka bisa mengatur bermain tentang beban puncak, beban senggang dengan harga yang berbeda. Itu menarik di rooftop.
Itu yang bisa bikin kita murah nanti, Pak. Itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Muzas. Izin bertanya Pak Aryo, mana lebih efektif dari sisi biaya, lifetime, dan performance antara baterai VLRA dengan baterai lithium untuk penggunaan di PLTS? Ya, baik. Menarik itu kajian tentang baterai lithium dan baterai lead acid. Yang sekarang ini kita bisa masih bertahan di Indonesia karena menyesuaikan dengan harga yang murah, itu banyak yang pakai VLA atau lead acid. Kalau lithium harganya itu akan mahal, dan untuk mengenakan harga mahal biasanya sistem-sistem yang desainnya kecil seperti lampu jalan untuk keperluan-keperluan peralatan kecil-kecil kedokteran itu bisa kita pakai lithium. Tapi untuk kapasitas yang besar harganya menjadi sangat mahal. Menekankan itu harga mereka pakai makanya masing-masing kita pakai lead acid VLA. Lithium menarik berkembang dan lithium pun banyak nanti model-modelnya. Kita bisa nanti pilih lithium yang cocok untuk fotovoltaik yang bisa bertahan di cuaca Indonesia yang betul-betul bervariasinya, temperatur dan kelembapannya sangat bervariasi besar. Untuk yang sekarang ini banyak-banyak baterai lithium itu dipakainya untuk cuaca yang memang tidak terlalu ekstrim seperti di Indonesia. Makanya agak terlambat kemajuan untuk baterai lithium di Indonesia karena memang mereka rentan terhadap cuaca dan kelembapan di Indonesia. Itu aja Pak yang saya bisa jawab Pak. Baik. Lanjut lagi Pak Nyoman Astawa. Kalau memang lebih murah biaya menyimpan energi di baterai, maka lebih baik diarahkan menggunakan baterai saja. Apakah benar biaya baterai, biaya storage lebih murah dari Rp506 per kWh? Bisa tunjukkan perhitungannya Pak, termasuk kita bisa memindahkan beban kita saat malam hari ke siang hari sehingga lebih sedikit yang disimpan di baterai ya, atau di grid PLN, simpan di. Nah, ini apa masalah baterai energi storage? Baik, yang kita sebutkan lebih murah disimpan di baterai karena sebenarnya bukan lebih murah, tetapi karena aturan dari Menpan SDM itu yang menyebabkan harganya menaik. Tidak mengatakan bahwa dengan baterai itu lebih murah. Tetap baterai itu lebih mahal kalau memakai on grid ataupun pakai baterai, tidak lebih murah. Tapi kalau kita harus menyimpan ke PLN energinya, kemudian disunat, dipotong sama PLN 0%, itu menjadi lain beritanya Pak. Itu aja Pak. Bukan berarti baterainya murah Pak ya. Itu Pak Edi. Oke. Lanjut lagi nih info dari Pak Sukamto. Untuk informasi, saya pasang rooftop 3 tahun yang lalu, biayanya 15.000 per watt peak, terima beres, urusan PLN kita sendiri. Ini informasi dari Pak Sukamto nih, masang PLTS. Jadi itu tadi disebutkan 25 juta ya, ternyata 15 juta terima beres. Ini bisa order ke Pak Sukamto ini. Baik. Berikutnya dari Pak Kunika Maulana Robi. Izin bertanya Pak, untuk PLTS dengan sistem rotating sensor matahari, apakah sudah ada sistemnya di pasaran? Dan bagaimana metode pemasangan di rooftop? Mungkin yang solar tracker ini.
Solar tracker itu memantau tentang peredaran matahari, memang itu lebih menghasilkan energi yang lebih besar. Tetapi permasalahannya untuk tracker, untuk memantau itu, untuk dia merubah sudut itu, ternyata membutuhkan motor. Begitu kita menggunakan motor, beban untuk motor itu dihitung-hitung tidak efisien. Sehingga kelebihan energi itu hanya dipakai oleh motor. Sehingga ujung-ujungnya ya impas-impas saja. Kenapa kita harus investasi untuk motor tracker kalau hasil akhirnya itu sama saja. Lebih baik kita pasang, kita hitung lebih yang optimum saja, begitu Pak. Baik. Itu yang terjadi, yang pernah kita coba Pak. Ya. Berikutnya dari Pak Budi Kartadinata. Untuk pemasangan rooftop solar panel, setahu saya harus minta izin ke PLN dengan menggunakan skema KW meter import-ekspor, di mana PLN akan membeli daya dari solar panel dengan harga sebesar 65% harga jual listrik PLN. Ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Aryo nih. Tergantung kita menggunakan meter import-ekspor atau enggak. Kasusnya. Nah, berikutnya dari Pak Yusri, jika ingin membuat usaha jasa PLTS rooftop harus izin kemana, Pak? Ini ada calon pengusaha nih, Pak Aryo, kasih tahu dong. Selama ini terus terang kalau regulasi seperti itu saya tidak tahu Pak harus izin kemana. Karena begitu datang ke PLN, PLN-nya yang mana? Begitu harus datang ke SDM, SDM yang mana yang mengizinkan? Ternyata semuanya masih simpang siur. Tapi memang harus ada izin katanya. Tapi izinnya di mana dan kemana, saya juga masih simpang siur nyarinya Pak. Itu aja. Memang harus minta izin, tapi sampai sekarang ini banyak teman-teman itu juga tidak tahu harus minta izin kemana gitu Pak. Apa namanya SLO-nya kah atau aturannya kah? Itu aja Pak. Memang harus minta izin. Aturannya memang harus minta izin, tapi dari regulasi siapa yang harus mengizinkan itu belum begitu siap gitu Pak. Oke, berikutnya dari PLN. Ini Pak Awaludin ya. Terima kasih sharingnya Pak Aryo. Izin keluar dulu, ini pamit. Nah, berikutnya Pak Bismar. Apa PLN sudah mau memberi izin sambungan ke jaringan PLN sehubungan masalah harmonik? Apa ada syarat khusus untuk ini? Iya betul Pak. Memang PLN akan menanyakan kepada kita kalau kita mau merubah import ekspor, kita memberikan ekspor import, mereka menanyakan nih Pak, sistem yang kita pasang berapa, harmonik yang dihasilkan berapa, semuanya itu harus kita informasikan ke PLN, itu yang ditanyakan PLN, sehingga apa namanya mereka apa namanya aware tentang apa yang dipasang di setiap rumah. Apakah filternya ada ataukah seberapa jauh dia mengganggu itu memang ditanyakan oleh PLN tentang rooftop. Makanya tidak semua rumah diizinkan untuk pasang rooftop, itu ada daerah-daerah tertentu yang boleh diizinkan. Itu yang saya tahu di Bali Pak maupun di Menteng itu begitu Pak. Oke, berikutnya dari Pak Andi, Pak Andi Tri Ferianto. Bagaimana cara memeriksa produk PV sudah betul-betul certified standar internasional agar kualitas terjamin? Mudah Pak, bawa aja Pak ke BPPT Pak, B2TKE. Kita akan jamin Pak, nanti kita akan uji di sana, ada pengujiannya, hasil pengujiannya kita bisa kasih informasikan bahwa ini memang sudah sertifikatnya sesuai dengan TÜV, dengan Jerman. Itu Pak. Di B2TE ada Pak untuk pengujian itu Pak. Silakan Pak datang ke B2TE di Puspitek Serpong Pak. Makasih Pak. Oh, apa saja yang dites ini Pak? Ya modulnya, ketahanan modulnya, output modulnya, kemudian performa modul
Ini banyak Pak, ada beberapa tahap tes saya kurang hafal semuanya. Yang kemarin itu mungkin Pak Arya Rizafidi yang membicarakan itu Pak. Mungkin di makalahnya Pak Arya Rizafidi ada Pak untuk tes apa yang ada terhadap modul yang ada di pengujian modul di B2TKI BPPT. Itu Pak. Oke, berikutnya dari Pak Umar Hanif Ramadhani. Izin bertanya, apa di Indonesia memungkinkan untuk menggunakan baterai komunal? Beberapa sistem PV rooftop terhubung pada satu baterai besar agar lebih murah. Saya kira akan menurunkan biaya sistem. Ini menarik ini. Ini ide baru lagi nih. Ide baru lagi. Permasalahannya di kita itu masih bisa nggak di komunal itu bagus, boleh, dan sangat produktif. Jadi ada satu ide waktu saya ke Sulawesi Tenggara, Pak. Itu kalau kita susah mencari lahan untuk di satu desa, kita pasang aja di setiap rumah itu foto-fotonya di atap rumah penduduk, kemudian dari situ kita tampung dalam baterai komunal. Itu pernah kita idekan seperti itu. Kalau memang di satu desa itu sulit untuk mendapatkan lahan PLTS, itu bisa itu ide menarik dan belum pernah, terus terang saya belum pernah mencobanya Pak. Tapi itu adalah ide menarik dan saya sangat setuju kalau itu bisa kita kembangkan. Nah, permasalahannya tetap kalau dalam baterai komunal itu harus ada yang bertanggung jawab untuk pemeliharaan dari baterai tersebut. Itu aja kendalanya Pak. Terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus Pak. Saya setuju. Masih mood Pak Edi. Masih mood Pak Edi. Oh, maaf ini. Lanjut sini Pak Madewisa ya, terkait dengan penetrasi PV rooftop yang akan masif ke depan. Jadi banyak yang akan pasang PV ini Pak ceritanya. Sebaiknya PLN mengambil sikap bagaimana Pak? Supaya security supply listrik ke masyarakat tetap terjamin dan PLN dalam menjalankan bisnis sebagai PT bisa mendapat margin plus. Terima kasih. Iya, kalau orang BPPT ditanya PLN ini kan. Kalau begitu ya boleh Pak. Ya, kamu dari PLN boleh menambah margin, tapi nggak sebesar amat lah, nggak janganlah sampai menekan kepada masyarakat. Jadi setidaknya kalau kita bandingkan dengan kita menyimpan uang di bank, itu ya kira-kira kita menyimpan energi di PLN itu kira-kira sebanding lah Pak. Jangan sampai besar-besar amat Pak, sehingga dari PLN itu kalau saya usulkan Pak bisa dipertimbangkan itu. Kira-kira ya lihatlah bunga bank, lihatlah bunga ya itulah bunga bank ataupun dengan baterai penyimpanan kita bisa bandingkan. Kalau itu seimbang ya insya Allah bisa maju Pak. Jadi tidak terlalu menekan kepada konsumen. Itu aja Pak saya usulkan kepada PLN untuk mempertimbangkan itu. Dari Pak Faisal Riza, sudah ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Sudah tidak ada monopoli lagi. Tapi terus kemudian ada respon ya dari Pak Karisma Bani Adam. Usaha diregulasi terkait monopoli PLN sudah pernah diajukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang 2009 Nomor 30. Tetapi Undang-Undang 2009 dibatalkan oleh MK melalui judicial review. Nah, ini yang tentang Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 ya. Berikutnya Pak Meyanto Eko Sulistyo, apakah diperbolehkan penggunaan rooftop solar PV untuk semua aktivitas energi listrik di rumah atau sebagai cadangan seperti halnya genset solar jika listrik PLN mati? Ya, kalau kita hubungkan itu untuk on grid seperti
yang saya bilang pertama itu model on grid yang tidak pakai baterai, itu PLN mati maka PLN-nya mati maka listrik rumah kita ikut mati karena kita tidak bisa mengambil energi yang tersimpan di PLN. Tapi kalau kita pakai hibrid, kita punya penyimpan energi sendiri, pakai baterai, kita tidak tergantung PLN. Begitu mati PLN, maka kita masih bisa menggunakan energi yang ada di baterai, walaupun tidak terlalu lama, tapi bisa sampai kira-kira ya PLN hidup kembali. Jadi begitu Pak, bagaimana kita menyimpan energi. Jadi contohnya begini Pak, kita menyimpan uang itu di bank, sama kita nyimpan uang di rumah. Begitu nyimpan di bank, ternyata ATM-nya rusak, kita tidak bisa menggunakan, Pak. Tapi kalau kita menyimpan uang kita yang kita punya di rumah, insya Allah ATM rusak atau apa nggak pengaruh, kita masih bisa belanja. Ibaratnya seperti itulah, Pak, konsepnya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Berikutnya Pak Harimurti. Pak Aryo izin bertanya, untuk rumah tinggal yang mengkonsumsi 2.200 watt, kira-kira membutuhkan berapa luas rooftop PV dan berapa kira-kira biayanya? Ini udah mau ada orderan nih, 2.200 watt ini. 2.200 itu sekitar 10 ampere ya Pak ya, MCB-nya Pak ya. Kalau saya lihat di Tokopedia itu sekitar sistemnya itu sekitar 56 jutaan Pak, 56 sampai 70 jutaan Pak. Itu PLTS yang namanya hibrid Pak, bukan on grid tapi hibrid, ada baterainya di situ Pak. Itu sekitar 56 sampai 70 jutaan Pak. Itu yang di pasaran Pak. Demikian Pak. Oke, berikutnya Pak Joni Zulkifli. Selamat sore semua panelis dan partisipan di sini. Undang-Undang 30 Nomor 30 tahun 2009 masih berlaku efektif, meskipun tetap tidak ada deregulasi pengusahaan ketenaga listrikan. Dimungkinkan adanya wilayah usaha. Ini, informasi dari Pak Joni ini. Terima kasih. Kemudian informasi dari Pak Kunika Maulana, setahu saya regulasi 65% bukan dari KWH yang ditransfer ke grid PLN, tapi 65% dari BPP, biaya pokok produksi. Pembangkit-pembangkit di provinsi tertentu, misal Jatim, itu Rp900 per KWH. Saya mungkin saya kurang begitu paham detailnya Pak, tapi mungkin juga yang Bapak bilang benar. Ya nanti saya coba kaji kembali Pak. Itu aja Pak. Makasih Pak. Ini dari Pak Karisma Bani Adam, ini benar Pak Joni Zulkifli, sebagian yang terkait diregulasi dibatalkan. Terima kasih koreksinya. Berikutnya Pak Nyoman Astawa, aturan permen menyatakan dihitung 65%, artinya seolah dikenakan biaya nyimpan di grid PLN dengan biaya 35%. Jadi kalau tarif listriknya 1447 per kWh, artinya biaya menyimpan di PLN Rp506 per kWh. Apakah perhitungan Pak Aryo biaya menyimpan di baterai lebih murah dari harga tersebut? Karena di presentasi BEP-nya jauh lebih pendek, 15 sampai 18 tahun. Nah, ini Pak, tentang biaya penyimpanan. Betul Pak, kalau dari perhitungan karena pemotongan dari yang PLN tadi sampai sebesar itu, maka dengan baterai akan menjadi lebih murah Pak. Itu Pak yang saya bilang kenapa murah, karena kita membandingkan dengan pemotongan PLN. Tapi kalau ada pemotongan PLN, pasti dengan baterai akan lebih mahal. Itu untuk kapasitas kecil Pak, tapi untuk kapasitas besar nanti perhitungannya berbeda Pak ya. Itu untuk
kira-kira rumah di apa namanya 1.300 karena baterainya itu dia pakai kurang lebih 100 Ah Pak, 12 volt kayak baterai itu. Jadi kalau untuk yang besar nanti kita pakai baterai yang mungkin 200 Ah 12 volt untuk sistem itu. Harganya beda Pak. Makasih Pak. Oke, ini ada info dari PLN, Pak Yusfi. Pak Kunika benar, ya, Pak Kunika tadi tentang regulasi 65%, bukan dari KWA yang ditransfer ke grid PLN, tapi 65% dari BPP, biaya pokok produksi pembangkit-pembangkit di provinsi tertentu. Ini penjelasan dari Pak Yusfi PLN. Nah, tapi ini dari Pak Nyoman ini 35% itu biaya nyimpen energi di grid. Jadi dianggap yang 35% itu biaya nyimpan energi di PLN gitu loh. Kita nyimpan energi perlu biaya, Pak. 35%. Besar itu Pak. Oke, kita lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Pak Ciko Hermanu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Rio dan Pak Edi. Terima kasih atas sharing ilmunya, Pak. Mohon izin bertanya, ini ada 3 pertanyaan, satu-satu aja. Bagaimana tahapan melakukan studi kelayakan atau DID untuk sistem PLTS hybrid dan PLTS on grid skala besar, misal di atas 50 kW. Ini studi kelayakannya seperti apa, Pak? Ya Pak. Untuk menjawab itu Pak, mungkin kita perlu seksi sendiri Pak, karena studi itu menarik Pak, karena ada nanti kita bisa dari sisi sosial, dari kesiapan masyarakat, dari kemudian dari keamanan, dari kemudian dukungan pemerintah daerahnya ada tidak, banyak Pak nanti semuanya, akhirnya menyatakan bahwa itu layak untuk dipasang atau tidak. Itu dari berbagai kita bisa lihat dari ekonomi masyarakat juga, dan macam-macam dari sosial ekonomi dan kesiapan masyarakat, kemudian pendidikan juga, kemudian ketersediaan wanita yang aktif di daerah juga menentukan ternyata Pak, apakah itu bisa menentukan layak di PLTS pasang. Pekerjaan kami waktu ini Pak, kan itu waktu kami mengadakan tes untuk PLTS off grid di Sulawesi Tenggara, kami survei untuk pembuatan FS itu Pak, itu beberapa data. Oke, nomor 2. Ini komentar nih, kok suaranya kecil, Pak? Ini suaranya mengecil nih, Pak Aryo. Nomor 2, mohon rekomendasi PV Tier 1 dan baterai lithium untuk sistem PLTS hybrid, misal 50 kW. Tuh, mohon rekomendasi ini, Pak. Tolong ulangi, Pak. Ini rekomendasi PV Tier 1. Ini yang masalah rantai pasok ya, ini ya. Tier 1 dan baterai lithium untuk sistem PLTS hybrid 50 kW. Ya, betul Pak. Kita bicara itu karena kita tidak bicara investasi, Pak. Karena kita anggap bahwa investasi itu pemerintah. Suaranya hilang-hilang ini Pak Aryo, putus-putus. Halo, Pak. Ya, ini berarti waktunya ini. Akhirnya udah protes ini Pak. Oh udah protes ya, bentar lagi Pak. Ini paling 14 menit lagi. Ya, siapa? Jadi gitu Pak, karena kita biasanya pemerintah itu tidak bicara tentang investasi, maka mereka cenderung mengarah kepada lithium baterai, dan itu memang bagus itu baterai, tetapi perlu
perlu diketahui bahwa lithium baterai itu perlu untuk maintenance and operation lebih besar dibandingkan dengan lead acid. Karena lithium itu kita tahu bahwa kalau kita masukkan energi ke baterai lithium, kita bisa ambil energi itu kembali sempurna, Pak. Sampai 90 sampai 95%. Tapi kalau kita menyimpan energi di baterai lead acid, kita bisa ambil untuk membuat supaya umur baterai panjang, kita biasanya mengambil antara 85 sampai 80 sampai 85% saja. Jadi kita tidak memaksakan mengambil full. Tapi kalau di dalam baterai lithium gitu bisa ambil banyak, sehingga nanti kita dalam menghitung desainnya pasti kalau menghitung baterai dengan lithium itu menjadi kapasitasnya bisa lebih kecil, Pak. Dan harganya ya lumayan karena harga lithium itu antara 2,5 sampai 3 kali dari baterai lead acid. Saja pertimbangan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan saya kalau kita tidak berbicara tentang memikirkan investasi, maka ya kita akan mengusulkan selalu lithium yang lebih bagus. Baik, pertanyaan berikutnya yang nomor 3. Bagaimana tanggapan Pak Aryo terkait peningkatan efisiensi dan kinerja PV floating? Terima kasih atas sharing dan kesediaannya, Pak. Saya terus terang, Pak, belum pernah mengerjakan tentang PV floating, Pak. Belum pernah. Tapi menurut yang saya baca memang di PV floating itu kan kita lihat bahwa jaraknya terhadap permukaan air itu agak terlalu dekat, sehingga temperatur itu bisa terjaga. Tetapi karena itu berada pada posisi air, untuk perawatan dan perawatan dari modul itu menjadi lebih besar. Itu biasanya yang kami alami dalam membuat fotovoltaik untuk pengaman lampu di laut, Pak. Lampu di laut itu biasanya kita kan mengapungkan modul-modul itu, Pak. Nah, itu biasanya yang agak berat itu di pemeliharaan, Pak. Tapi tidak di dalam performance, Pak. Itu aja. Makasih, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Daniel Tampu Bolon. Izin sumbang saran, Bapak-Bapak. Ketika daya pembangkit PV atap melebihi konsumsi internal, maka selain diekspor ke grid PLN dapat juga disimpan ke baterai kendaraan berbasis baterai, electric vehicle, baik sepeda motor listrik maupun mobil listrik, sehingga budaya electrifying lifestyle berkembang demi langit yang lebih biru. Gimana nih tanggapan Pak Aryo ini sampai ada home to vehicle ya, atau grid to vehicle, vehicle to grid ya. Iya, Pak. Trennya di Indonesia seperti apa itu? Kami sudah mencoba di Serpong, Pak. Kami gabungkan dengan charging station, teman-teman di Serpong itu, di B2TE menggabungkan charging station dengan fotovoltaik, Pak. Di situ kita pasang di atas charging station itu atap, di atas itu ada kita pasang fotovoltaik. Memang itu tren yang bagus, Pak. Permasalahannya sekarang ini adalah penempatannya, Pak. Kalau itu harus ditempatkan di kota-kota di mana cahaya matahari terhalang oleh gedung-gedung, maka efektivitas penerimaan energi matahari di tempat tersebut menjadi berkurang. Itu yang menjadi kendala untuk
penempatan yang terbarukan untuk vehicle. Di rumah-rumah pun bisa, tapi kalau di rumah-rumah itu saya usulkan sebaiknya kita menggunakan baterai, Pak. Baterai bank. Karena nanti biasanya pada saat kosong, pada saat baterai vehicle kita atau mobil listrik kita maupun kendaraan bermotor listrik kita kurang, mereka membutuhkan bentuknya fast charging, Pak. Fast charging untuk sistem pengisian ke mobil atau ke motor kita. Fast charging itu membutuhkan arus yang besar. Kalau dengan PLN tidak bisa, Pak. Tapi kalau kita menggunakan aki bank, untuk arus yang besar itu bisa diatasi. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, ini pertanyaan yang di chat sudah habis. Kalau ada pertanyaan lagi, ini ada masukan dari Pak Muharjono. Terima kasih sharing ilmunya, Pak Aryo. Apakah sudah pernah diteliti bahwa saat pelanggan net metering PLN ekspor impor terhubung dengan PLN tanpa baterai, kontribusi atau ekspor dari pelanggan hanya sebatas daya konstan linear. Sedangkan saat pelanggan menikmati suplai PLN import, seluruh beban dinamiknya yang non-linear, kulkas, AC, dan lain-lain yang sangat menyerap dayanya berlipat-lipat. Inilah yang disuplai oleh PLN. Boleh jadi rate fluktuasi inilah yang harus dihargai 35% oleh pelanggan. Sekedar untuk direnungkan. Ini gimana nih pendapat dari Pak Aryo? Ya, Pak. Masalahnya begitu, Pak. Itu yang dipakai alasan oleh PLN. Tapi dari sisi konsumen, kalau dari sisi PLN, dari sisi teknis itu betul, Pak. Tapi dari sisi ekonomi, dari sisi kita pelanggan, kita tidak berpikir seperti itu, Pak. Karena pelanggan yang punya rumah itu tidak terpikir seperti itu, Pak. Itu kan masalah orang teknis katanya. Harusnya sistem-sistem kita yang dipasang itu sudah bisa mengatasi seperti itu. PLN pun kita pasang tidak sebesar amat, dibatasi juga, Pak, sehingga gangguan terhadap PLN itu diminimalisasi, sehingga artinya layak nggak kita dikenakan sebesar itu gitu loh. Kalau semua gangguan-gangguan itu sudah kita minimalisasikan gitu, Pak. Itu aja, Pak. Ya, kelayakannya, Pak. Ya, dari Pak Indrawan barusan memberi ini upload simulasi perhitungan tagihan listrik untuk rooftop PLTS nih. Terima kasih Pak Indrawan. Masih ada waktu sekitar 5 menit. Silakan kalau ada yang mau bertanya secara langsung. Tren sekarang ini tadi kan ada ini nanti akan ada ini pemasangan rooftop solar PV masif. Apa yang mendorong itu kira-kira? Ini kok banyak yang yakin gitu ya. Solar rooftop ini disruptif gitu. Apa yang membuat banyak orang yakin gitu bahwa itu nanti akan pada berbondong-bondong memasang rooftop solar PV? Gimana nih menurut Pak Aryo nih? Ya. Mereka itu kan melihat itu rata-rata ada yang sudah pergi ke luar kota, Pak, luar negara, kah atau ke Eropa, kah. Mereka melihat bahwa tren di sana itu meningkat, Pak. Tren di negara luar itu meningkat, kenapa kita tidak begitu, Pak? Apa yang salah di kita? Dengan meningkatnya mereka itu, di pengalaman-pengalaman dari negara-negara lain, itu yang menyebabkan kita yakin, Pak, bahwa ini bisa di Indonesia bila, jika, dan hanya jika ini dilakukan. Begitu, Pak. Contohnya di mereka di tempat-tempat lain itu ada subsidi dari pemerintah, Pak. Bukan pemotongan 65%, tapi disubsidi malah, Pak. Itu, Pak Edi.
Ya, ini Pak, mungkin yang skala besar banget. Ini katanya mau ada super grid PLTS dari Nusa Tenggara ke Jawa. Itu bahkan ada yang dari Australia mau dijual ke ASEAN. Ini info ini gimana ini menurut Pak Aryo ini? Maksudnya jualan listrik dari Australia aja diekspornya sampai ke ASEAN. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi, Pak. Karena listrik itu barang yang menarik, Pak. Itu kalau kita bilang kue apam itu, Pak. Laku laris itu, Pak. Makanya bagaimana caranya untuk saling berlomba untuk menjual itu. Dan entah bagaimana caranya mereka usahakan supaya nanti sedemikian rupa negara satu bergantung kepada negara yang lain. Listrik itulah yang paling cepat untuk tergantungan, Pak. Contohnya Jakarta tergantung pada listriknya di Jatiluhur. Jakarta tergantung pada listriknya di Bali, atau Bali tergantung pada listriknya Jawa. Nah, ketergantungan-tergantungan itu memang menarik dalam bisnis, Pak. Sehingga bisa ditarik terus. Itu yang saya melihat bahwa tren ke sana itu sangat besar. Itu Pak Edi. Ya, satu lagi Pak. Ini yang kalau yang rooftop solar PV ini yang lebih banyak memasang orang kota ya. Misalnya Jakarta, Jawa, yang di luar Jawa masih sangat langka atau gimana gitu. Iya Pak, yang kita lihat karena kita ada di Jakarta ya banyak di Jakarta Pak. Karena kalau rooftop itu dipasang di daerah pun belum siap Pak. Di daerah itu PLN-nya belum siap untuk menerima, belum tentu semua daerah itu siap. Di Jakarta pun untuk lokasi-lokasi tertentu di mana mereka dari sisi trafo kah, dari sistem pembangkitnya, dari sistem penyalurannya, mereka semua sudah siap, Pak. Kalau di daerah contohnya NTT, itu memang mereka pakai genset. Nah, gensetnya sendiri belum siap, Pak, untuk menyalurkan, menerima energi dari kita, Pak. Jadi belum ada kesanggupan itu sehingga untuk berkembangnya agak sulit, Pak. Itu yang saya lihat di daerah-daerah kenapa tidak. Yang banyak di daerah itu malah PLTS, Pak, SHS, Solar Home System, yang 50-100 watt. Itu, Pak. Terima kasih. Mandiri mereka, Pak. Mandiri ya, 50-100 watt ini sudah sangat bermanfaat ini ya kalau di luar Jawa ini ya. Insya Allah, Pak. Kita kembangkan dari tahun 87 dulu, Pak. Oh. Baik, ini waktunya 17.29 ini pas banget ini Pak Aryo. Ya, Pak. Sekali lagi atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika kami mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Aryo Wicakso yang sudah bersedia menjadi narasumber pada acara sore hari ini. Banyak informasi yang bisa digali, interaksi diskusi juga sangat informatif ya, banyak info-info dari peserta juga banyak sharing informasi. Terima kasih banyak. Juga Pak Paul Wijaya, terima kasih yang sudah menyampaikan safety movement. Kemudian juga terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang masih bergabung nih di acara ini. Terakhir 148 nih pesertanya ini sekarang. Kita akhiri acara ini tepat 17.30. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dimanapun berada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aryo, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih Informasinya. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Ayo. Terima kasih Pak.
Mantap yuk.